Putusan dalam pengadilan agama merupakan hasil akhir dari proses persidangan yang harus dihormati. Semua para pihak, jika merasa tidak puas, tersedia jalur hukum banding atau kasasi sebagai upaya hukum lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kita Indi Advokat bersama saya Advokat Ardian Saputra Mude. Video kali ini kita akan membahas putusan dalam sidang pengadilan agama. Apa itu putusan? Bagaimana prosesnya? Dan apa saja jenis putusan yang bisa dikeluarkan oleh majelis hakim? Simak video ini sampai selesai. Pengertian putusan dalam sidang pengadilan agama adalah keputusan akhir yang diambil oleh majelis hakim berdasarkan hasil pemeriksaan perkara. Putusan merupakan penentu apakah gugatan penggugat diterima atau ditolak. Dalam pengadilan agama, putusan sering kali berkaitan dengan perkara perceraian, hak asuh anak, nafkah, warisan, dan harta bersama. Alur putusan di pengadilan agama yaitu yang pertama, setelah pemeriksaan saksi, bukti, dan penyampaian konklusi dari para pihak, musyawarah majelis hakim berdiskusi untuk menentukan keputusan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Setelah itu, maka majelis hakim membacakan putusan di depan para pihak. Menerima atau keberatan. Para pihak diberi kesempatan untuk menerima atau mengajukan upaya hukum jika tidak puas dengan putusan. Jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka akan dilaksanakan misalnya perceraian resmi, pembagian harta, atau penetapan hak asuh anak. Putusan perstek dijatuhkan jika tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah. Dijatuhkan jika kedua belah pihak hadir dan memberi pembelaan masing-masing. Putusan sementara yang diberikan sebelum putusan akhir biasanya untuk mengatasi keadaan dalam persidangan. Putusan yang mengakhiri perkara di tingkat pertama biasanya berupa putusan mengabulkan, menolak, atau tidak dapat diterima. Putusan yang sudah final dan tidak bisa diganggu gugat kecuali ada upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali. Jika putusan dikabulkan, pihak yang menang bisa segera meminta salinan putusan dan melaksanakan eksekusi jika diperlukan. Jika putusan ditolak, pihak yang kalah bisa mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, kalau merasa keberatan. Masa tenggang waktu upaya hukum banding dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Kasasi dapat diajukan jika banding tidak memuaskan. Jika upaya hukum banding tidak memuaskan pihak yang melakukan upaya kasasi. Contoh
putusan pengadilan agama dalam kasus perceraian ialah setelah memeriksa bukti-bukti, mendengar keterangan saksi-saksi, dan mempertimbangkan fakta hukum, maka pengadilan agama memutuskan mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan penggugat, menetapkan hak asuh anak kepada ibu kandung, dan mewajibkan tergugat untuk membayar nafkah sebesar misalnya 3 juta rupiah per bulannya. Demikian putusan dalam sidang pengadilan agama. Jadi, putusan dalam pengadilan agama merupakan hasil akhir dari proses persidangan yang harus dihormati oleh semua pihak. Jika merasa tidak puas, tersedia jalur banding atau kasasi sebagai upaya hukum lanjutan. Jika ada pertanyaan tentang putusan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan hukum lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.